Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program OTT guys. Obrolan terus terang bersama saya Eka Saputra. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like-nya dan subscribe dan sare-sarenya guys. Alhamdulillah hari ini saya mempunyai tamu yang kemarin ada teman-teman kontraktor beberapa minggu yang lalu melakukan penyegelan terhadap di Rumah Sakit Madani. Maksud dan tujuan mereka untuk melakukan penyegelan ini adalah untuk membuat keadilan, dalam arti kata meminta keadilan kapan pembayaran yang dilakukan mereka dari pemerintah Kota Pekanbaru. Nah, waktu itu ada statement dari Pak Wakil Wali Kota, dan saya juga podcast kemarin dalam waktu 2 hari yang lalu podcast sama Pak Wakil Wali Kota Margarius Anwar. Beliau mengatakan bahwasanya para kontraktor ini kita akan lihat dulu mana yang wajib dibayarkan ataupun tidak, karena ada 4 klaster yang waktu itu yang dibicarakan oleh Pak Wakil Wali Kota yang segera dibayarkan, yaitu yang pertama mereka adalah tentu adanya kontrak ataupun melalui blood ataupun yang sudah ada di RAB-nya. Nah, sedangkan yang masalah personal ataupun yang ditunjuk langsung oleh Direktur Rumah Sakit Madani ini tentu tidak akan dibayarkan. Nah, untuk menjawab hal ini sudah ada nih guys, abang-abang kita nih, para kontraktor. Selamat sore abang-abang. Di sebelah kiri saya ini ada Pak Nofrijal, kemudian yang di sebelah kirinya Pak Nofrijal ada Bang Anton Mangga, lebih sering dikenal gitu ya. Apa tinggal di Jalan Mangga bang? Dulu tinggal Jalan Mangga. Oh ternyata betul guys. Iya. Bukan Jalan Nenas ya, Jalan Mangga ya. Baik, kemarin memang sempat viral. Pak Wakil Wali Kota mengklarifikasi itu dengan saya. Kemudian di TikToknya Pak Wakil Wali Kota juga ada. Sebenarnya boleh cerita sedikit apa yang terjadi waktu melakukan penyegelan itu? Mungkin terlebih dahulu Bang siapa nih Bang? Bang Anto dulu lah. Oke. Begini. Sebetulnya penyegelan itu bukan spontanitas ya. Itu sebetulnya sudah lama dipendam sama kawan-kawan. Akhirnya kan karena sudah terlalu lama tidak bisa ditahan lagi, maka timbullah reaksi tersebut. Kenapa saya bilang timbul reaksi? Karena sudah beberapa kali pertemuan dengan pihak rumah sakit dan juga ada pertemuan dengan PLT Kadiskes dan juga asisten 2 ya Pak Ingot ya. Dan itu solusinya sepertinya tidak jelas itu, karena setiap pertemuan itu tidak ada keputusan, dan memang di dalam setiap pertemuan itu ada berita acara atau apa gitu kan, tapi kan selalu nanti perkataannya nanti akan disampaikan ke Pak Wali Kota gitu kan. Nah, dan setelah kita tunggu beberapa lama juga tidak ada info ya yang jelas kapan akan ada diambil solusinya atau pertemuan dengan wali kota gitu. Karena waktu itu Pak Ingot juga kan sudah menjanjikan akan mempertemukan kami dengan Pak Wali Kota gitu kan. Cuman sampai hari H kami sampaikan surat untuk melakukan aksi ya Pak ya, itu tidak ada respon, makanya lah langsung kami melakukan aksi. Dan juga aksi yang kami lakukan di rumah sakit tersebut bukannya secara brutal atau apa gitu kan, karena di rumah sakit itu sewaktu kami melakukan aksi itu didampingi oleh Kapolsek juga ada, dan juga ada intel dari Kapolres juga ada, dan Satpol PP pun ada gitu kan. Yang dibilang Pak Wali Kota itu disegel gitu kan, sebetulnya disegel itu tidak mempengaruhi ke pelayanan rumah sakit. Kenapa? Karena kami hanya menempelkan semacam stiker atau apa gitu ke spanduk spanduk ke salah satu pintu, bukan di tengah pintu gitu kan. Artinya walaupun itu sudah kami tempel, itu tidak mengganggu kepada orang keluar masuk ke ruangan tersebut, tidak gitu kan. Nah, memang di situ ada salah satu ruangan yang dikunci sama salah satu rekan kami gitu kan. Kalau itu yang dipertanyakan, memang kami akui itu dikunci dan itu kok ditutup total. Kenapa? Karena itu dulu itu ruangan kosong.
ruangan kosong, tidak ada ruangan lah gitu ya, plong aja gitu kan, hall gitu. Nah sekarang sudah dibangun di situ semacam ruangan fisioterapi gitu kan. Itu sekarang kami yang pertanyakan, kalau memang Pak Wawa menyatakan itu milik pemerintah, dari mana datang milik pemerintahnya? Karena itu murni rekanan yang membangun gitu kan. Ya Pak Wawa bilang itu kan ada di balik itu ada tiangnya, itu kan milik pemerintah. Ya, saya pikir sih itu kalau dikaji ke sana kan kita jadi kayak anak kecil jadinya gitu kan. Baik, mungkin ke Pak Nofrijal nih. Apa saja yang Abang bangun di sana dan sejak tahun berapa bekerjasama dengan Rumah Sakit Madani? Terima kasih. Sedikit saya tambahkan mengenai aksi tadi ya Bang ya. Iya. Aksi yang kami lakukan itu sebelum kami melakukan aksi, kami diminta untuk duduk bersama dengan Kapolsek Bina Widya ya Bang ya. Oh, sebelumnya. Aksi, ya. Nah, termasuk dari intel yang dari Polres. Nah, di sana kita tidak ada satupun pejabat pemerintah atau rumah sakit yang bisa memberikan jawaban atas rencana aksi kami. Nah, kebetulan Pak Kapolsek menyatakan itu beliau sudah berkomunikasi dengan PLT Kadiskes yang baru, karena beliau tidak bisa datang. Pak Kapolsek lah yang menjembatani ya Bang ya. Awalnya memang disarankan oleh Kapolsek untuk tidak melakukan anarkis. Nah, kita sudah sampaikan juga aksi kita aksi damai. Kita hanya ingin mempertanyakan atau melarang barang yang sudah kami kerjakan itu untuk tidak dimanfaatkan. Karena begini Bang, kalau barang kami belum diserah terima kan, belum dibayar, otomatis nanti kalau rusak, siapa yang mau tanggung jawab? Kalaupun nanti ke depan itu mau dibayar, tentu harus ada pemeriksaan. Ya kalau rusak, hilang, nggak ada yang tanggung jawab Bang, karena belum ada serah terima dan itu belum tercatat dari menjadi aset pemerintah kota. Betul. Nah, jadi kita negosiasi sama Kapolsek. Saya bilang, saya yang sampaikan langsung sama Kapolsek. Karena ini aksi kami dipanggil waktu itu perwakilan ada sekitar 5 orang ya, Bang ya. Sudah 5 orang. 5 orang. Saya bilang supaya tidak ada kata sumbang dari kawan-kawan yang menunggu di bawah, bahwa saya nanti kalau kita tidak lakukan aksi, mereka berpikiran bahwa kami ini sudah kongkal-ingkong dengan pihak pemerintah atau Kapolsek. Nah, saya minta sama Pak Kapolsek, kita tetap melakukan aksi, tapi simbolik. Ya, sebetulnya simbolik. Simbolik aja. Ibaratnya supaya teman-teman yang menunggu di anggota yang lain di bawah yakin dengan kita yang menjadi perwakilan mereka. Nah, kita lakukanlah bahasanya penyegelan gitu. Nah, setelah itu ya kita jalan. Nah, jujur kalau semasalah bahasanya Pak Wakil Wali Kota menyatakan kenapa tidak datang baik-baik ke kami. Nah, itu tadi yang disampaikan Pak kalau saya pribadi Pak 2023 sudah pernah saya segel itu rumah sakit sendiri. Tapi khusus di tempat ruangan yang saya kerjakan. Nah, kenapa saya tidak sampai ke Pak Wali? Karena pada saat itu Pak Ronaldo masih menjabat. Otomatis dia pemberi kerja, dia yang kita kejar. Nah, beliau selalu menjanjikan. Sementara kawan-kawan lain sebetulnya dari 2022 akhir itu sudah ngajak saya untuk demo atau membongkar. Tapi karena Pak Naldo bilang sabar, ada lagi bahasa menunggu dana BPJS turun. Nah, kembali ke pekerjaan yang saya kerjakan itu 3 ruangan rawat inap. Nah, sewaktu saya disuruh bekerja,
ruang rawat inap itu sudah tidak layak sebenarnya untuk pasien, karena seluruh ruangan yang ada kamar mandi itu berjamur semua, Pak, karena rembesan dari kamar mandi. Mereka sudah berkeluh kesah juga sama kita, tiap tahun dicat, ya kan, 3 bulan 4 bulan balik lagi. Nah, solusinya apa ya, kita pasanglah supaya lebih layak, kita pasang namanya kayak seperti bahasanya bedrock lah. Jadi kita tutup pakai triplek lapis HPL. Nah, disuruhlah saya kerja sama Pak Naldo. Kalau mengenai anggaran itu kita tidak memang tidak kita pertanyakan, tapi karena beliau itu adalah direktur rumah sakit, beliau mewakili pemerintah, ya kita anggap dananya ada. Gitu. Ya. Kalau boleh tahu Pak, berapa sudah tertanam? Kalau saya punya itu untuk ruang rawat inap itu 1,8. Terus ada juga pekerjaan saya di dak. Nah, dak di gedung induk itu sebelum kita lakukan pelapisan dan pemasangan anti bocor, itu setiap hujan bocor, Pak. Oh. Jadi di lantai 3 itu di ruangan manajemen itu rata-rata bocor kalau hujan. Nah, itu kita lakukan waterproofing, kita lapis lagi dengan aspal cair namanya, aspal emulsion. Nah, insya Allah sampai sekarang tidak ada lagi bocor. Berarti rumah sakit ini setelah jadi itu dalam keadaan hancur, Pak. Hancur. Iya, tidak layak ya? Memang tidak layak. Apa yang terjadi ya? Belum mungkin. Ya kita nggak tahu lah apa yang terjadi di situ. Kita nggak usah lihat ke belakang. Kita nggak usah lihat belakang. Betul. Sekarang Bang Anto, apa yang telah Bang Anto buat terhadap rumah sakit ini? Oke. Sebelumnya saya menjawab itu, saya menambahkan yang tadi yang belum saya sampaikan. Ya. Jadi dengan hasil pertemuan dengan Kapolsek sebelum aksi damai tersebut, Kapolsek waktu itu menjanjikan akan memfasilitasi untuk berjumpa dengan Pak Wako, dan setelah sewaktu itu juga sudah ada komunikasi antara Kapolsek dengan Pak Wako, dan dijanjikan sebetulnya hari Selasa libur kemarin tanggal berapa ya? Libur tanggal yang libur panjang itu ya betul. Okay. Cuman di hari Seninnya saya konfirmasi lagi untuk bertemu, jawaban ke Pak Kapolseknya kan sudah jumpa dengan Pak Wako. Ya cukup dengan Pak Wako aja. Betul ya. Sebetulnya kami juga waktu itu kan memberi waktu sebetulnya 1 minggu ya Pak Nop ya. Kalau tidak ada tanggapan, memang betul kami akan bongkar gitu kan. Kalau memang ada tanggapan, ya nggak taunya ya Pak Wako kan sudah menerima kita gitu kan, akan mencoba untuk menindaklanjuti juga. Cuman bagaimanapun juga kan kita pengen kepastian juga, karena sudah dari tahun 2022 sampai sekarang ya. Pekerjaan apa tahun berapa? Mulai dari 2022. 2022. Kalau untuk pekerjaan apa yang saya kerjakan di rumah sakit itu banyak ya, cukup vital ya tuh. Dibilang tidak diperlukan, ya itu sangat diperlukan bagi rumah sakit itu. Kenapa? Karena di situ saya mengerjakan kabel powernya sendiri rumah sakit gitu ya. Tanpa kabel power mungkin gelap gulita gitu kan. Nah, habis itu ada instalasi listriknya juga ada, di bagian penerangannya juga ada, dan juga untuk AC. Mungkin AC di rumah sakit itu saya nangani gitu. Oke. Saya nangani gitu kan. Dan juga di bagian fisiknya juga ada, bangunan fisiknya juga ada yang saya kerjakan gitu kan. Jadi ada statement yang mengatakan itu tidak urgent, ya mungkin ya lihat sendirilah gitu, urgent apa tidak gitu kan. Kita kan bisa menilainya sendiri gitu. 2022 itu rumah sakit berarti sudah selesai dibangun dong ya? Sudah. Rumah sakit memang sudah selesai dibangun. Tapi tidak ada instalasi listrik ya? Atau bagaimana waktu itu? Ada instalasi listriknya, cuman kayak bisa dibilang tidak remang-remang juga lah gitu kan. Dan juga ya mungkin ya, kalau kita masuk situ gitu kan, iya. Ya bisa dibilang
Jin juga takut masuk gitu kan, karena saking gelapnya gitu ya. Iya. karena tidak layak gitu ya. Iya, Bisa dibilang iya. ya karena kambing lah dulu gitu kan. Iya. Itulah. Berapa total habis di sana, Bang? Kalau untuk saya secara pribadi ada sekitar 5,4 sampai 5,6 miliar. 5,4 sampai 6. Iya, ini barang ini sudah digunakan, guys. Nah, betul. Kecuali barang ini belum digunakan sama sekali, mungkin ya pemerintah bisa mengelak gitu kan. Ini barang sudah digunakan. Kalau gitu misalnya dibongkar, guys, memang gelap gulita jadinya kalau abang ini gelap gulita kan gitu. Abang mengerjakan 2022. Ya. Apa yang terjadi dengan ini nih? Sebenarnya nih kan seharusnya kan sudah minta mengajukan anggaran lah. Dan satu lagi statement dari Pak Sekda, PJ Sekda itu katanya ya ada berklaster-klaster nih. Oh, yang punya perekanan ini tidak ada kontraknya. Tanggapan bapak-bapak sendiri ini bagaimana? Gini, kalau dibilang tidak ada kontrak, ya bisa mungkin dibilang 90%. Kami punya SPK. SPK ya, surat perintah Kami kerjanya punya. ada ya? Nah, ada surat perintah kerjanya. Dan dibilang itu berkontrak dengan direktur, logikanya dari mana gitu kan? Kenapa? Karena direktur itu pimpinan rumah sakit atau wakil dari pemerintah Kota Pekanbaru untuk di sana gitu kan. Kita memang harusnya berkontrak dengan dia, dengan pihak direktur, dan SPK ini memang kan direktur yang tanda tangan gitu. Betul. Ya. Kalau tidak direktur tanda tangan, kita percaya dengan siapa? Nggak mungkin kan dengan dengan salah satu stafnya berkontrak kan tidak mungkin gitu kan. Jadi saya pikir dengan statementnya itu berkontrak dengan direktur, saya pikir salah lah ya. Kenapa? Karena direktur itu wakil pemerintah di situ. Dan juga Apalagi ini person to person. Apalagi Iya, person to katanya person to gitu. person gitu kan, antara Naldo dengan pihak kontraktor saja yang menandatangani. Saya pikir kalau memang dibilang person to person, oke lah, dibilang person to person gitu kan. Cuman sekarang fasilitas yang dibangun rekan itu siapa yang menggunakan? Kan bukan Naldo-nya kan, yang menggunakan pemerintah atau rumah sakit. Iya sih. Tapi memang ya kalau menurut Pak Wawa tadi tuh kemarin waktu kita konfirmasi itu seharusnya bapak-bapak punya inilah dulu dilihat dari anggaran bulutnya tadi itu baru bisa melakukan pekerjaan. Tanggapan bapak-bapak seperti itu bagaimana? Kalau itu sebetulnya yang kita percaya di rumah sakit itu kan direktur. Kalau direktur yang menjanjikan akan dibayar dan memang ini pekerjaannya urgent untuk Apalagi untuk kerjasama BPJS. untuk kerjasama dengan BPJS itu harus ada. Ya kami percaya gitu kan. Akreditasi ya. Akreditasi rumah sakit. TP gitu. lah mungkin Nah, ya. Iya. Jadi Kita harus percaya dengan direkturnya, nggak mungkin tidak percaya gitu kan. ya kalau kayak seperti kita Pak ya, rekanan. Ya namanya kita sudah berhubungan baik dengan salah satu pimpinan, baik dimanapun. Ya, kadang kan ada juga pekerjaan itu yang urgent harus kita jalankan. Iya. Belum ada anggaran. Iya. Sementara ini harus dikerjakan. Iya. Wajar-wajar aja kita membantu. Iya. Kan gitu. Iya. Nah, tapi kalau yang seperti yang kami kerjakan itu, apalagi waktu itu ada bahasa yang saya dengar dari Pak Naldo dan Pak Rice dan yang lain-lain juga, karena mereka mau mengambil kerjasama dengan pihak BPJS. Contoh kalau untuk ruangan aja, kalau seandainya itu tidak direnovasi, tidak layak untuk pasien yang bisa, mungkin BPJS sendiri pikir mau kerjasama dengan pihak rumah sakit, gitu. Itu yang menjadi apa ya namanya? Ya seharusnya permintaan direktur dia yang tahu tentang apa yang Kebutuhannya. Ya. Betul, betul sih. Kalau misalnya ya makanya dikatakan persentuh direktur mengetahui kebutuhan apa yang akan dilakukan oleh rumah sakit tersebut untuk menaikin klarifikasi ataupun tipe yang ada di rumah sakit itu kan tentu harus BPJS kan harus melihat. Betul. Nah apa tadi yang diperbaiki tadi itu, ya kan kamar mandi. Nah ada juga katanya anggaran yang belum dibayarkan sejak tahun 2021. Ada. Ini kita punya salah satu anggota kita, ya Pak ya. Mereka sudah bekerja dari 2021.
Sudah bekerja 2021. Masuk dalam DIPA. Masuk dalam DIPA. Masuk dalam DIPA. Tapi malah dilupakan gitu ya. Malah sudah disomasi. Sudah disomasi lagi. Ke BPKD. BPKD, oke. Dijanjikan 2024 untuk dibayarkan. Oke. Tapi hasilnya sampai hari ini pun mereka tidak dibayar dengan total 109 juta. Itu pekerjaan apa tuh, Pak? Pekerjaan di CSSD. Gitu. Ya. Jadi bukan hanya di 2024 saja, di 2021 pun ada pekerjaan yang belum dibayarkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Ini ada surat yang bahkan sudah disomasi. Ada. Ini jawaban dari BPKD pun ada. Nah, jawabannya pun sudah ada, guys. Sudah ada. Bahwasanya akan dibayarkan dari tahun 2024. Tapi setelah diajukan ternyata tidak ada. Nah, karena aksi kami kemarin itu, makanya rekan-rekan yang lain berusaha untuk bergabung. Kenapa? Kalau kita tidak lakukan aksi, teman-teman ini sendiri pun susah untuk memperjuangkannya, Pak. Betul. Apalagi rekan-rekan yang BHP bahan habis pakai. Yang kami di grup kami aja kurang lebih 22 orang. Itu 70%-nya di BHP, Pak. Obat yang habis pakai. Ada yang sudah bikin perjanjian oleh direktur untuk dibayar kapan, tapi tidak terrealisasi. Gitu. Apa alasan direktur tuh menunda pembayaran? Mungkin bapak kan sudah pernah meminta hal ini. Mungkin ya info-infonya yang ya mereka sih tidak langsung berbicara dengan kita ya. Karena tidak dianggarkan intinya. Tidak disetujui pengajuan pembiayaan. Mereka sudah mengajukan, mungkin tidak setuju. Kalau infonya mereka sudah mengajukan untuk penambahan biaya, cuma tidak disetujui. Ya berapa kali lah saya dapat informasi seperti itu, gitu kan? Terakhir kemarin sebelum OTT ya. Sebelum OTT pada tanggal 4 memang Desember sudah dijanjikan untuk dibayar. Oke. Cuman yang terjadi kan lain. Yang terjadi lain, gitu ya. Jadi Bapak bawa dokumennya apa aja nih? Semua kontrak, ada kontrak, baik kontrak, ada SPK. Katanya ada kontrak nih, ada. Yang dilihat aja pada begini kan semua kawan-kawan yang ikut dalam bergabung sama kami. Ini SPK ya. Ada kontraknya juga. Ada kontrak, ada invoice, ada surat pesanan. Karena macam-macam. Kebanyakan kami kan di sini yang saya bilang 70% itu bahan habis pakai. Bahan habis pakai. Nah, boleh saya lihat, Pak? Boleh. Ini resmi semua, ada tanda tangan. Ini guys, ini ini sudah bercap dan ada nominalnya guys, ada 75 juta, kemudian ada banyak nih. Ini yang habis pakai ya? Habis pakai. Sama apa juga? Fisik juga. Fisik juga ada. Jadi kalau misalnya dikatakan tidak ada kontrak, mohon dicek lagi lah. Terkhusus di sudah ada yang ini yang fisik. Oh, ini yang fisik. Ini sudah ada kontrak. Ini malah yang berfisik. Ini juga belum dibayarkan. Belum dibayar juga. Ini berapa nilainya? Ini 1,7. 1,7 miliar. Nah, ini lanjutan dari pekerjaan saya. Dia di ruang rawat inap itu ada 2 gedung, 6 kelas. 6 ruangan. Nah, jadi ini lanjutan dari saya. Gitu. Ada kontraknya. Ada kontraknya. Nomor RBA-nya juga ada. Kita nggak tahu. Ya masalah anggaran tuh ada atau tidak ya kita kan nggak tahu, Pak. Betul. Nah, nggak sampai ke sana. Semua rekanan nggak akan bakalan pernah nanya itu ada anggaran apa tidak. Yang penting itu perintah pimpinan. Memang ada kontraknya, guys. Ya karena saya pernah mengalami sendiri. Kalau misalnya saya pribadi untuk melakukan pekerjaan, guys, memang harus mau nggak mau harus gadai cincin ini dulu. Ada bang? Udah gadai apa dulu nih bang? Ada salah satu rekanan kita.
total pekerjaannya 1,2 miliar. Iya. Itu waktu pekerjaan modalnya pinjam emas dari orang lain. Oke. Nah, dulu emas itu mungkin harganya 700-800 per gram. Sekarang sudah mahal. Sekarang sudah mahal. Nah, karena akibat kenaikan itu dan uangnya belum cair, ada yang sampai mustruk, Bang. Oh, hampir mau. Nah, itu. Stroke ringan lah ya Pak. Ringan lah. Tapi saya semangati supaya tetap sabar. Ya. Mungkin harapan Bapak-bapak kepada pemerintah kota nih, terkhusus yang mewakili 22 kontraktor di dalam grup ini. Dia berapa total semuanya? Kan ada yang saya dapat informasi itu ada 50. Dia 58 karena yang terpagu yang mau dibayarkan itu hanya 2,7 miliar, sisanya 56 miliar tadi itu tanda kutip ya tidak jelas gitu Ya. kata gitu kan. Ya kalau kami sih berharap pemerintah itu menyikapi dengan bijak gitu kan. Walaupun bagaimanapun juga itu kan istilahnya hasil jerih payah kawan-kawan itu kan sudah dimanfaatkan oleh pihak pemerintah. Ya, dan juga sudah dipakai publik Sudah juga dipakai ya. publik juga dan juga itu menghasilkan. Sudah gitu kan. merasakan ya. Menghasilkan juga. Ya tolong diambil kebijakan lah gitu kan. Jangan sampai merugikan kepada rekanan gitu. Ya. Dan juga karena kami juga sudah memasukkan surat ke DPRD Kota Pekanbaru, kami berharap wakil-wakil rakyat juga menyikapi dan membantu kami yang sudah istilahnya dirugikan lah gitu ya. Karena kenapa saya bilang dirugikan? Karena memang dari tahun 2022 gitu. Kalau kita hitung nilai nominal uangnya mungkin sudah jauh gitu kan. Betul. Kalau dilarikan ke bisnis ya udah buntung, bukan rugi lagi, udah buntung gitu. Karena barang ini bernilai terus berjalan terus kan, lama-lama investasinya makin lama-lama makin turun gitu. Ya. Gitu kan. Ya ruang fisioterapi tadi itu berapa habis itu ya? Yang tadi yang malam ini tidak. Ruang fisioterapi ini akhirnya memang digunakan juga sebagai masyarakat. Fisioterapi digunakan, Iya. digunakan. Nah, Kalau untuk fisioterapi Yang tadinya ruangan yang plong, ruangan kosong, ruangan kosong aja. Plong aja. Iya. Nah, sekarang udah jadi ruangan fisioterapi. Iya. Untuk pengadaan alat sendiri, apakah ada rekan-rekan kontraktor ini? untuk ruangan fisioterapi ada alat yang dipakai juga oleh Medani lewat perusahaan Movi, SCV Movi. Itu mereka juga tidak dibayar dan sudah ngasih kuasa ke kami untuk melarang juga untuk jangan dipakai. Jadi satu paket itu, Pak. Oh, Gitu. kalau punya bapak tidak boleh dipakai, bayu juga. Ruangannya banyak ya. Iya, ruangannya banyak. Kita Fisioterapi ini selain ruangan fisioterapi, di dalam juga ada alat. Di dalam juga ada. Itu dia termasuk juga ya sama kontraktor juga. Beda ya? rekanan, Bang. Iya, tapi maksudnya yang tadi Pengadaan rekanan juga. rekanan Ya. juga. Rekanan. Yang belum dibayar juga. Belum dibayar. Belum dibayar juga. Ini PT Movi Selaras Sejahtera. Ini untuk ruang Ini fisioterapi tadi. alat Alatnya, fisioterapinya. Oke, mereka sudah kirim pengadaan alat fisioterapi ya. Ya. Nah, ini alat-alatnya ini. Nah, ini mereka pun sudah kuasakan juga ke kita Iya. untuk tidak dimanfaatkan. Nah, makanya satu paket dengan ruangan yang disegel tadi. Gitu. Alatnya aja, harganya aja hampir 60, totalnya 63 juta guys. Ya, Lumayan nih guys. bola-bola seperti bola-bola itu, Bang. Berarti bola-bola. Kayak bola dia. Ada beberapa itu. Nanti kita pergi ke bantu. fisioterapi, kita lihat bola-bola ya. Alat bantunya. Ada bantunya ya. Iya. Karena itu disegel, makanya ini enggak kita kumpulkan karena ada Oke. satu dalam ruangan Satu ruangan, fisioterapinya. ya. Bapak-bapak siap nggak di audit BPK nih? Oh, sangat siap sangat sekali. siap. Nah, itu yang penting kan? Karena kan di sini pemerintah kota kan mau. tidak ada yang fiktif. Iya, enggak, maksudnya kan pemerintah kota akan mau membayar ketika di audit BPK dilihat dulu pekerjaannya, dilakukannya seperti apa. Berarti siap ya di audit Siap, BPK? malah kami berharap secepatnya. Oh, berharap secepatnya. Ya guys. Jadi kita berharap lah kepada pemerintah kota ini agar lebih bijak lagi ya. Nah, betul. Mungkin terakhir ada saran untuk pemerintah kota terkhusus Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan Pak Markarius Anwar ini. Mungkin Bang Anto atau Pak Nofrijal lah. Maaf dulu. Oke. Bang Anto dulu boleh. Begini,
khusus untuk Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pak Markuarius Akbar, kami berharap pahami dululah kegiatan apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami kerjakan. Ya kalau bisa tahu dulu semua, baru mengeluarkan statement. Mungkin itu. Gitu. Mana Rijal? Ya, kalau bagi saya sih itu tadi, kami mewakili rekan-rekan yang sudah tergabung dalam grup kami, itu berharap ada kepastian pembayaran. Nah, itu yang saya sampaikan ke Pak Wakil Wali Kota kemarin, dan statementnya Pak Wakil Wali Kota, ada yang mengancam untuk membongkar. Saya bukan mengancam, saya bilang. Saya kasihkan surat resmi ke Bapak Wali, waktu ketemu Pak Wakil Wali Kota. Kalau saya secara pribadi, saya hanya minta kejelasan bisa apa tidak pekerjaan saya dibayar. Bayarkan. Apabila tidak bisa, saya sudah siapkan surat, saya bilang. Ya. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam untuk menjawab. Ya. Apabila pekerjaan saya tidak bisa dibayar, mau tidak mau, suka tidak suka, saya akan bongkar. Kenapa? Udah ke kepalang rugi saya, Pak. Betul, betul. Ya kan? Betul. Barang saya dipakai, saya rugi, saya nggak dibayar. Ya. Gitu. Kalau kata Pak Wawa itu boleh dibongkar, tapi nggak boleh rusak. Saya siap. Karena Kalau nanti perlu katanya, saya kembalikan ke bentuk semula. karena katanya nanti bertentangan juga dengan hukumnya. Akan kami Iya. laporkan kembali. Ya namanya bongkar, nggak mungkin ada yang nggak rusak, Pak. Tapi kan tetap kita kita perbaiki. Tapi juga kan harus dipertimbangkan juga. Nah, itu Barang tadi. kan sudah digunakan. Digunakan juga, Iya, gitu, iya, Pak. Ya kalau Hampir 3 tahun barang itu kalau dipakai, memang Pak. nggak mau dibayar, ya sewanya lah bayar. Ya kan? Iya, sewa aja. Sewanya aja bayar gitu kan. Iya. Baik guys, itu tadi bincang-bincang saya bersama kedua kontraktor, yang mana total dari keseluruhan tunda bayar ini lebih kurang 56 miliar. Kita berharap pemerintah Kota Pekanbaru bijak untuk melakukan permasalahan ini, karena ini adalah hajat orang banyak yang telah dirugikan. Dalam arti kata, mereka sudah melakukan pekerjaan namun sampai saat ini belum juga dibayarkan. Kita berharap adalah solusi bagaimana bisa membayar untuk mereka-mereka ini. Sebenarnya pemerintah punya cara tuh. Mereka lah yang tahu caranya. Ya. Saya Kasa Putra mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.